Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini hari Minggu Paskah kelima, 2 Mei 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami ingin bersatu dengan Kristus Puteramu dan dengan sesama kami satu sama lain, bagaikan ranting-ranting dengan pokok anggurnya. Kami mohon agar persatuan kami semakin erat dan mesra sehingga menghasilkan buah iman dan cinta kasih. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, bersatu dengan Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setiap orang beriman selalu punya harapan dan cita-cita, yakni bersatu dengan Kristus. Untuk bersatu dengan Kristus butuh perjuangan, yakni iman. Rasul Paulus punya pengalaman bagaimana bersatu dengan Tuhan. Sebelum bertobat, Paulus itu orang yang kejam. Dia selalu berusaha untuk mengejar dan menangkap orang-orang Kristen, menganiaya dan membunuhnya. Dalam perjalanan ke Damsyik untuk memenuhi ambisinya, Tuhan memanggil dia. Paulus percaya kepada Tuhan Yesus dan bersatu dengannya. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, para rasul menolak Paulus, tetapi Barnabas menerima dia apa adanya.
Tuhan Yesus Kristus tidak memperhitungkan dosa-dosanya. Iman mempersatukan dirinya dengan Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menyamakan dirinya sebagai pokok anggur, Bapa di surga sebagai pengusaha tanaman anggur, dan kita semua adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar. Perumpamaan Yesus ini menunjukkan persekutuan yang luhur, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yesus mengajak kita untuk tinggal di dalamnya dan Ia juga tinggal di dalam kita. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan banyak buah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, hidup saling mengasihi. Kita semua diajak untuk saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita mengasihi dengan berbuat baik kepada semua orang, termasuk musuh sekalipun. Kita mengasihi dalam kebenaran, karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Dialah kebenaran yang memerdekakan kita. Kedua, mengasihi dan percaya. Kita percaya kepada Kristus dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikannya kepada kita. Dengan demikian, kita akan diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam kita. Kita menjadi bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Inilah persekutuan yang menjadi harapan kita sebagai orang beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mengakhiri renungan ini dengan sebuah kisah. Adalah seorang anak, Cindy namanya. Sebelum tidur malam, dia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, semoga esok hari Mama tidak bekerja supaya dapat menunggu saya. Amin." Doa ini berisi kerinduan Cindy agar selalu dekat dan bersatu dengan mamanya. Inilah keluhan anak-anak yang selalu ditinggalkan oleh orang tuanya yang sibuk di luar rumah. Bagi seorang anak, ibu menjadi harapan dan kekuatannya. Ketika ibunya pergi bekerja, dia menangis. Dekat dengan ibu terasa aman, senang, dan damai. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu Paskah kelima. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.